Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Saya senang kita bisa berjumpa kembali melalui media online pada kesempatan Selasa siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan siang hari ini mari kita akan bersama-sama belajar di dalam pendalaman Alkitab kita, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32 hingga yang ke-52. Nah, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu melihat ayat Alkitabnya. Markus 14 ayat yang ke-32 hingga yang ke-52 berbunyi demikian. Di Taman Getsemani. Ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ayat yang ke-43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawa dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melalui perikop ini
kita akan bersama-sama belajar ya, kita akan melihat introduksinya, lalu kita akan melihat terlebih dulu makna aslinya, dan di dalam makna asli itu saya akan penggal menjadi 4 bagian. Bagian pertama di ayat yang ke-32 sampai yang ke-36 berbicara tentang pengalaman Getsemani Yesus. Dan bagian yang kedua bicara tentang pengalaman murid-murid di Getsemani di ayat yang ke-37 sampai yang ke-42. Dan yang ketiga bicara tentang penangkapan Yesus di ayat yang ke-43 sampai yang ke-50. Dan yang keempat kita akan melihat satu bagian ya, satu perikop yang menarik bicara tentang larinya seorang anak muda. Nah, kita akan mencoba melihat dari makna asli ini, kita juga akan melihat memahami konteksnya dan bicara tentang relevansi di masa kini bagi kita semua. Lalu kita akan akhiri dengan penutup atau rangkuman. Nah, mari kita bersama-sama melihat untuk introduksinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat bahwa perikop ini berbicara setelah perjamuan terakhir, lalu setelah itu Yesus mengundurkan diri ke tempat di Bukit Zaitun yang juga dikenal sebagai Taman Getsemani. Di mana Getsemani itu artinya juga adalah tempat pemerasan minyak, begitu ya. Nah, di Taman Getsemani ini Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes untuk pergi berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga tahu baru saja Petrus di ayat yang ke-29 pasal yang ke-14 tersebut, dia berkata, ya bisa berkata dengan menyombongkan diri, dia akan berdiri teguh bersama Yesus melewati berbagai ujian, bahkan menghadapi kematian. Dan di pasal 10 ayat 39 kita juga bisa melihat bahwa bagaimana Yakobus dan Yohanes berjanji bahwa mereka mampu menerima baptisan yang akan diterimanya dan bahkan mampu akan meminum cawan yang akan diminum oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, maka Yesus di dalam perikop ini memberikan satu kesempatan bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu untuk membuktikan perkataan mereka. Dan nanti kita melihat ternyata apa yang mereka katakan tidak dapat mereka buktikan atau berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi. Yang dimana sesungguhnya Yesus pun juga sudah tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikerjakan oleh murid-muridnya ketika semuanya ini terjadi. Ya, ketiga murid ini sesungguhnya telah menyaksikan kebangkitan anak perempuan Yairus dan bicara juga transfigurasi. Nah, kini mereka juga akan dan harus menyaksikan penderitaannya, di mana itu adalah sama pentingnya. Nah, maka mari kita akan sekarang melihat pengalaman Yesus di Taman Getsemani di ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Yesus menginginkan dukungan dan doa dari ketiga murid ini, sebagaimana tadi saya juga sudah mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus ini mengetahui bahwa bahkan mereka itu tidak bisa memberikan bantuan apapun kepadanya saat ini. Karena itu ia memisahkan diri dari mereka. Di dalam ayat yang ke-33, Markus itu memakai kata-kata ektambeo, yang dimana ini menggambarkan suatu tingkat kengerian dan penderitaan yang luar biasa dan yang terbesar. Nah, di Injil Markus ini kita melihat Yesus mengalami siksaan yang begitu rupa, tidak hanya sekedar siksaan fisik nantinya di dalam narasi penyaliban Yesus, tapi di Taman Getsemani ini kita bisa melihat bahwa Markus ini menggambarkan sebuah siksaan secara psikologis sebelum nanti Yesus juga mengalami penderitaan secara fisik.
di mana Yesus berada di ambang maut yang sangat menakutkan ketika dia menghadapi kengerian yang terbentang di depannya. Maka itulah ada sebuah perkataan atau ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya seperti mau mati rasanya. Adalah sebuah frasa yang dicatat di dalam Injil Markus ini untuk menggambarkan akan betapa sedih dan juga betapa berat beban yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, yang menggambarkan akan tingkat kesedihannya, di mana kondisi tersebut mendorongnya untuk berdoa. Yesus tidak masuk ke dalam penderitaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tenang, ya. Namun menurut Alkitab, dia masuk dengan keluhan yang nyaring. Di dalam ayat yang ke-35, Markus mencatat bahwa Yesus merebahkan diri ke tanah. Ini menggambarkan bahwa kondisi berat yang begitu rupa, tekanan kesedihan yang begitu rupa, di mana jika seseorang sedang dalam tekanan dan kesedihan yang luar biasa, ya mungkin merebahkan diri dengan muka menghadap ke bawah. Nah, di dalam tradisi Yahudi, menumpahkan isi hati mereka kepada Allah, ya, dengan sejujurnya dan sepenuhnya ketika mereka menghadapi keluhan, kesulitan, dan tantangan yang sangat berat. Maka ketika Yesus berdoa memohon Allah untuk mengubah pikirannya, tidaklah dianggap sebagai ketidaktaatan. Sebaliknya, memancarkan kepercayaan yang teguh bahwa Allah mendengarkan doa dan mengabulkan permohonan-permohonan yang dapat disesuaikan dengan perlindungan yang utuh. Ya, dari doa ini sesungguhnya memancarkan sebuah relasi yang memancarkan kepercayaan yang teguh, kan? Yang juga digambarkan dengan panggilan Aba, ya Bapa, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya di Getsemani. Nah, kita juga tahu bahwa Yesus mengenal Allah sebagai Bapa dalam cara yang uniknya, yang tidak dikenal dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Bagi orang Yahudi, konotasi pertama dari kebapaan Allah adalah hak untuk ditaati. Nah, Yesus sepenuhnya percaya Allah sebagai Bapanya dan sepenuhnya taat. Dalam doanya, dia mengakui kemahakuasaan Allah agar dia diluputkan dari penderitaan. Namun, dia sesungguhnya tidak sedang berusaha melawan kehendak Allah, namun memohon dengan sangat tanpa berusaha melanggar kehendaknya. Cawan itu sesungguhnya menggambarkan penghakiman yang dipenuhi oleh murka Allah, sebuah konsekuensi mengerikan dari penghakiman Allah atas seluruh umat manusia yang penuh dengan dosa. Yesus menggunakan cawan dan baptisan sebagai simbol dari kematian penebusannya kepada umatnya yang harusnya binasa, berdosa binasa, ya. Namun melalui karya penebusan ini, melalui cawan ini, Yesus menebus umatnya sehingga umatnya yang harusnya binasa, namun akhirnya boleh mendapatkan kekekalan, jaminan, dan perdamaian. Yesus berdoa agar dilepaskan dari kematian. Namun sebaliknya, dia akan dilepaskan lewat kematian dan dimuliakan lewat kebangkitan. Di Getsemani, Yesus menghadapi kesenyapan yang menegangkan dari surga. Tidak ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Tidak ada gambaran Roh Kudus seperti burung merpati yang turun, dan juga tidak ada malaikat-malaikat yang melayaninya. Allah telah berbicara dan anaknya harus taat. Yesus mengatasi kesenyapan ini, kesenyapan tersebut ini, dan mengalahkan godaan kedagingannya dan menjalankan kehendaknya, dan lewat doa dia menyetujui kehendak Allah. Dia tidak berusaha menyingkirkan cawan tersebut, apakah dengan lari
atau mungkin melawan dengan kekerasan, melainkan dia mau menerimanya dengan taat. Nah, lalu kita sekarang masuk di dalam ayat yang ke-37 sampai yang ke-42. Pengalaman murid-murid Tuhan Yesus di Getsemani. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Markus menunjukkan 3 momen Yesus berdoa. Ya. Bukan merupakan sebuah indikasi proses perkembangannya dalam menghadapi pergumulan, sehingga dia akhirnya mengambil keputusan akhir untuk menerima kehendak Allah. Tetapi 3 kali ini ya, momen ini 3 kali Yesus datang kepada murid-muridnya, dan di situ dia menemukan murid-muridnya tertidur, maka pergumulannya menghadapi kehendak Allah hanyalah salah satu dimensi dari kisah ini. Ya, Markus itu 1 kali melaporkan isi dari salah satu doa Yesus. Namun melaporkan apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya setiap kali dia menemukannya tertidur. Nah, maka di sini kita akan melihat bahwa penekanannya ditujukan pada kembalinya dia kepada murid-muridnya, bukan pada kembalinya dia untuk berdoa. Jadi 3 kali momen Yesus berdoa ini sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa seriusnya cawan yang harus dia minum, yang harus dia hadapi, bicara tentang salib Kalvari, dan juga menggambarkan tentang bahwa betapa murid-muridnya itu tidak siap dan gagal untuk berjaga-jaga. 3 kali dia mendapati murid-muridnya itu tertidur. Nah, ketika Yesus ini kembali kepada murid-muridnya, gitu ya, gambarkan berdoa kembali lalu berdoa kembali 3 kali ini mempunyai makna positif dan negatif. Ya, positifnya bahwa sebagai gembala yang baik, di mana kawanan domba ini sedang menghadapi ancaman, dan dia berulang kali kembali untuk melihat kondisi mereka. Dan secara negatif menunjukkan kegagalan para muridnya pada saat yang paling krusial ini. Yesus memberitahu mereka untuk berjaga-jaga. Namun 3 kali Yesus menemukan mereka tertidur karena sangat berat ngantuknya. Nah, kondisi ini menggambarkan kegagalan para murid akan betapa krusial dan gentingnya saat ini, bukan? Teguran Yesus menekankan kegagalan fatal mereka di masa yang penting ini dan menjadi bayang-bayang bagi nanti 3 kali penyangkalan Petrus. Bapak Ibu saudari sekalian, kita juga melihat di dalam perikop ini bahwa ketika pertama kali Yesus menemukan mereka tertidur, dia menegur murid-muridnya dan mengatakan bahwa apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga dan bertahan bahkan 1 jam saja pun. Ketika kedua kali Yesus kembali dan mendapati mereka tetap tertidur. Markus mencatat bahwa mata mereka itu sudah berat, menggambarkan sebuah tanda dari kelemahan secara fisik. Pada tingkatan secara literal, mereka ketiduran karena memang kelelahan secara fisik. Tapi pada tingkatan spiritual, ada penyebab yang serius terhadap beratnya mata mereka yang berkaitan dengan kerasnya hati mereka untuk waktu yang lama. Sebagai sebuah kontras di sini kita melihat bahwa Yesus ini menghadapi kesengsaraannya dengan mata terbuka, sementara para muridnya menutup mata atas apa yang sedang terjadi. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian juga Yesus mendapati mereka ini tertidur untuk ketiga kalinya. Dan dengan sedih memberi teguran yang terakhir. Menggambarkan bahwa berjaga-jaga dan berdoa adalah di luar kemampuan mereka. Murid-murid seperti yang lainnya membutuhkan penebusan dan pembebasan. Ya, di sini kita mendapati dan dilihat 3 kali Yesus mendatangi mereka dan mereka tetap tertidur. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya kemampuan untuk berjaga-jaga dan berdoa itu di luar kemampuan manusia. Jadi manusia sesungguhnya tidak bisa membanggakan diri. Butuh penebusan dan pembebasan. Untuk akhirnya kita bisa dimampukan untuk berjaga-jaga dan berdoa.
keluhan yang penuh derita dan ketaatan Yesus pada kehendak Allah secara tajam ternyata kita melihat bertolak belakang dengan ketidakpedulian dari ketiga muridnya. Meskipun Yesus sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu telah memprediksikan penderitaan dan kematiannya, pengkhianatan seorang murid, penyangkalan Petrus. Namun tetap saja murid-muridnya tidak memahami dan tersesat, tidur. Saatnya telah tiba, namun murid-murid itu justru kedapatan sedang mendengkur. Doa Yesus di Getsemani berakhir ketika dia merasakan bahwa saatnya telah tiba. Konteksnya menunjukkan bahwa Yesus merespon murid-murid dengan rasa jengkel. Apakah kalian masih tertidur dan beristirahat? Dah cukuplah, saatnya telah tiba. Saat untuk berdoa, yang dimana saat itu harusnya mereka berdoa, tetapi malah mereka pakai untuk tidur, telah berakhir. Maka saat kuasa kegelapan datang itu telah dimulai. Yesus mengetahui bahwa dia tidak akan dibebaskan dari cawan tersebut. Sebaliknya, dia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dengan bebas, di sini kita melihat dengan bebas dia menerima kehendak Allah bagi dirinya. Dan lewat doa dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi doa yang ada di depan. Untuk menghadapi apa yang ada yang harus dia hadapi di depan. Sementara sebaliknya, murid-muridnya telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berdoa karena ketiduran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga melihat bahwa Yesus memberikan dua perintah yang tajam untuk membangunkan mereka dari tidur dan menyiapkan mereka untuk menghadapi saat yang datang bersama para pengkhianat dan penjahat. Dengan bangunlah, mari kita pergi. Sesungguhnya itulah perkataan terakhir yang Yesus ucapkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam Injil Markus. Yang dimana setelah itu, muridnya tercerai-berai. Yesus tidak lagi mengucapkan ucapan secara langsung sampai nanti setelah kebangkitan. Yang dimana nanti mereka akan mendengar perintah yang sama lagi setelah kebangkitan. Adegan di Getsemani ini mengklarifikasi bahwa ketika telah tiba waktunya untuk pergi, hanya doa yang akan memampukan seseorang untuk menjawab panggilan tersebut. Murid-murid tertidur, bukan berdoa. Ketika akhirnya mereka terbangun, melihat realita yang begitu, mereka tidak siap. Mereka melarikan diri segala arah, bukan ke arah yang dipimpin Yesus. Mereka lari ke arah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak siap ketika mereka terbangun, karena mereka tertidur, bukan berjaga-jaga dan berdoa. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sekarang melanjutkan di dalam ayat yang ke-43 dan yang ke-50. Sebuah momen, sebuah kisah tentang penangkapan Yesus. Nah, di sini mereka datang ingin menangkap Yesus dengan perlengkapan senjata yang lengkap, digambarkan dengan pedang dan pentung. Seolah-olah bahwa Yesus ini seorang penjahat teroris yang sedang ingin merancang sebuah pemberontakan revolusi. Bagi mereka, datang menangkap penjahat dengan senjata yang lengkap itu mungkin tampak seperti sebuah persiapan yang baik, persiapan yang matang, bukan? Ketika kita melihat bahwa ketika angkatan bersenjata kita bayangkan ada ini seperti Densus 88 ketika hendak menangkap sebuah penjahat, seorang yang diduga adalah seorang teroris, mereka tentu datang dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap, menggambarkan sebuah persiapan yang bijak dan sebuah persiapan yang matang. Tetapi kalau kita melihat di dalam perikop ini, sesungguhnya mereka itu terlihat bodoh. Kenapa? Karena di ayat ini kan
Yesus mengatakan bahwa aku ini seorang guru yang setiap hari mengajar di bait Allah, ya, yang dimana Yesus adalah seorang guru anti kekerasan yang tidak bersenjata dan tidak menyembunyikan apapun. Setiap hari dia mengajar di bait Allah di depan mata mereka. Tidak ada kegiatannya yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk menggagas gerakan revolusi. Ya, Yesus berkata, setiap hari aku mengajar di bait Allah. Apa yang aku ajarkan itu jelas dan terang, ya. Tidak ada bukti-bukti atau indikasi-indikasi yang mengarahkan Yesus akan mengadakan sebuah tindakan teroris, revolusi, dan sebagainya. Jadi inilah disebut dengan bagi para pembaca, mereka datang dengan pedang dan pentung, sesungguhnya mereka terlihat sangatlah bodoh. Ya. Nah, penampilan murid-murid Yesus yang menyedihkan, ya, di ayat ini, di stage atau di kisah penangkapan Yesus ini memperlihatkan sungguh sangat menyedihkan. Justru pada masa-masa yang krusial ini murid-muridnya akhirnya lari sendiri, gitu ya, melarikan diri, tercerai-berai, ya, di mana penampilan murid-murid Yesus ini mendominasi di dalam adegan ini. Nah, di dalam momen penangkapan Yesus ini kita melihat Yudas, ya, memimpin gerombolan menuju tempat doa Yesus, di mana para wakil dari bait Allah dapat menangkapnya dengan tujuan memicu pergolakan yang paling kecil. Dan Yudas memberikan sebuah tanda bahwa nanti orang yang kucium itulah dia. Di mana Yudas ingin memastikan bahwa bahwa orang-orang itu tidak akan salah tangkap dan Yesus harus berada di bawah pengawasan yang ketat. Apakah Yudas sudah begitu salah mengahami gurunya sehingga ia berpikir bahwa mantan gurunya ini akan mencoba melarikan diri? Kerelaan Yesus menyerahkan diri menunjukkan bahwa semua alat dan siasat manusia adalah sesuatu yang menggelikan. Tanda ciuman merupakan sesungguhnya sebuah salam normal yang diberikan pada seorang guru yang terhormat. Nah, di sini juga kita melihat di perikop 4350 ini bahwa di mana Yudas memanggil dengan sebuah gelar kehormatan, rabi, dan lalu menciumnya. Di sini Yudas ingin segala sesuatu terlihat normal hingga saat terakhir. Ketika para pengawal datang menangkapnya. Nah, Yudas mengantar Yesus ke kematian dengan tanda palsu, yaitu palsu, ya, kasih yang hangat, penuh hormat, tapi sungguhnya itu adalah tanda kepalsuan, kan? Ciuman hanya bukan sebagai tanda untuk kehormatan dan menunjukkan kasih, tapi sebagai tanda supaya orang-orang itu menangkap. Itulah maka saya katakan sebuah tanda palsu. Yudas mengubah sebuah tanda keakraban dan persahabatan menjadi tanda kekejian dan kematian. Markus tidak mencatat respon apapun dari Yesus. Yudas menghilang dari cerita di dalam konteks ini, meskipun tidak hilang dari ingatan sebagai seorang yang telah melakukan kejahatan pengkhianatan yang keji. Nah, lalu di situ juga dicatat bahwa adegan seorang murid yang menghunuskan pedang dan menyerang. Di dalam Injil Markus tidak mengidentifikasikan siapa orang tersebut. Namun jika kita lihat di dalam Injil paralelnya, di situ disebut bahwa itu adalah Petrus. Markus ingin menggambarkan adegan yang dimulai dengan aksi dari Yudas, kemudian bergeser ke masa yang datang untuk menangkap Yesus, kemudian fokus kepada respon dari Yesus, dan ditutup dengan murid-murid tersebar melarikan diri. Nah, Injil paralel memberikan tambahan ketika pedang itu memutus telinga hamba imam besar, ya, di mana Yesus mengatakan barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang, ya. Nah, sarungkanlah pedangmu, kan? Nah, lalu di Injil paralel di Lukas juga mencatat Yesus juga menyembuhkan telinga hamba tersebut yang putus oleh karena pedang si Petrus, dipasang kembali, lalu mujizat itu, ya, telinganya tersambung kembali. Dan ini adalah satu-satunya mujizat yang dicatat di dalam narasi kesengsaraan, ya, yang dicatat di Lukas 22 yang ke-51. Di Markus mencatat Yesus mengecam cara kerja kelompok orang yang menangkapnya dan mengumumkan bahwa kitab suci itu sesungguhnya sedang digenapi.
Adegan penangkapan Yesus ini akan menggenapi serangkaian bagian kitab suci. Ya, para murid yang melarikan diri dan tercerai-berai ini sesungguhnya merupakan pengenapan dari nubuatan Zakaria di dalam Zakaria 13 ayat yang ke-7. Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Di sini kita melihat Yesus yang telah menunjukkan kuasa yang begitu besar dalam kitab Injil dengan penuh kerelaan tunduk kepada kelompok massa tersebut. Anak manusia diserahkan sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang disaksikan oleh kitab suci. Ya, namun massa dan para imam kepala tidak memahami kitab suci dan para imam kepala telah tertipu oleh diri mereka sendiri. Mereka berpikir mereka sedang melakukan suatu kebenaran, ya. Mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan suatu pekerjaan membela kebenaran. Di sini Yesus mengafirmasi bahwa rencana-rencana Allah sesungguhnya sedang digenapi. Dan Allah tidak menggunakan pedang dan pentung di dalam menggenapi rencananya. Ya, kuasa Allah itu justru dinyatakan lewat kelemahan. Yesus digambarkan di dalam sepanjang kisah Injil telah makan bersama dengan orang berdosa, di mana tidak melalui itu dia mengantarkan kemurahan dan pengampunan dari Allah kepada mereka. Dan di dalam penangkapan Yesus dan nanti dilanjutkannya di dalam penyalipan sampai kematian dan kebangkitannya, maka di sini ingin disampaikan bahwa kematiannya juga menyampaikan kemurahan dan pengampunan Allah kepada orang-orang berdosa. Markus mencatat bahwa meskipun murid-muridnya lari tercerai-berai dan sepertinya tidak ada harapan lagi, namun sesungguhnya kehendak Allah sedang digenapi dan para pembaca harus ingat akan janji Yesus bahwa mereka akan berkumpul bersama Yesus di Galilea setelah kebangkitan. Nah, lalu kita akan melihat dua ayat itu ya, yang hanya tercatat di kitab Markus, yang saya kasih subtitlenya larinya seorang anak muda. Ya, hanya memang Injil Markus yang mencatat peristiwa ini ya, seorang anak muda yang mengikut Yesus ketika hendak ditangkap oleh orang banyak, yang dimana ia melepaskan kainannya dan melarikan diri ke dalam kegelapan dengan telanjang. Nah, beberapa orang ini menafsirkan dan berspekulasi bahwa kalau hanya Markus ini yang mencatatnya, Injil paralel yang lain tidak mencatatnya, bahwa orang-orang ini berspekulasi bahwa sang penulis Injil itu sendirilah yang memasukkan kisah pribadinya ke dalam cerita ini sebagai sebuah tanda penyesalan yang begitu mendalam. Murid-murid yang melarikan diri di tengah-tengah kepanikan sangat bertolak belakang dengan ketenangan Yesus yang terus berjaga-jaga dan sudah siap. Ketakutan anak muda yang lari ke dalam kegelapan dengan telanjang berbanding terbalik dengan keberanian Yesus yang ditangkap dan ditelanjangi. Tidak melarikan diri, ya, namun akhirnya disalibkan dalam kegelapan. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dan menang. Nah, setelah kita bersama-sama melihat dan memahami makna aslinya, maka kita sekarang coba memahami konteksnya, agar dari konteks yang kita pahami itu kita bisa melihat relevansinya bagi masa kini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adegan di Getsemani ini merupakan kisah paling gelap di mana penulis dengan terus terang menceritakan emosi Yesus, yang dimana sejumlah penafsir mengatakan begitu terus terangnya sang penulis sehingga kisah ini hanya mungkin diceritakan oleh seorang saksi mata. Ya, dengan kata lain, beberapa penafsir mengatakan bahwa Markus menjadi saksi mata di dalam peristiwa di Getsemani dan penangkapan Tuhan Yesus.
Lalu apa yang dapat dipelajari dari kisah Getsemani dan pergumulan Yesus ini? Bahwa pertama, pergumulan Yesus menghadapi kehendak Allah mengungkapkan bahwa dia bukan seorang martir yang penuh dengan sukacita, lalu cenderung menghancurkan diri sendiri, bukan juga bicara pion yang enggan namun dipaksa mengorbankan diri. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani, yang mengetahui bahaya yang ada di depan, dan memutuskan untuk melakukan kehendak Allah. Yesus tidak dengan penuh sukacita dan semangat menanggung penderitaan, namun dia menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Bahwa ada hal yang dimana kita doakan dan minta dengan iman tidak akan diberikan jika tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita harus juga bisa mau menerima apapun yang diberikan dengan doa dan keberanian. Yang kedua, tekanan yang luar biasa yang dihadapi Yesus diatasi dengan doa yang sungguh-sungguh. Yesus menerima kehendak Allah sama seperti kita menerimanya, ya, yaitu lewat doa. Kita seharusnya berdoa, sadar akan kelemahan kedagingan kita, bahwa kita ini lemah. Dan jika kita tidak dikuatkan oleh kuasa Allah, kita akan selalu gagal. Yang ketiga, larinya para murid menggambarkan tentang ketika kita tidak berdoa dan berusaha mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka akan tumbang. Gambaran anak muda yang melarikan diri meninggalkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting ketimbang meributkan identitas pemuda tersebut itu siapa, ya. Karena Alkitab tidak juga mencatat identitasnya. Berarti bahwa identitas anak muda itu bukanlah yang menjadi poin penting, melainkan yang jauh pertanyaan yang lebih penting untuk direfleksikan dan direnungkan, mengapa ia melarikan diri. Ya. Menjadi refleksi. Apakah kita berbeda atau jangan-jangan kita juga akan berlaku yang sama? Apakah yang akan kita lakukan jika kita berada di sana pada saat itu? Akankah kita tetap terus teguh berdiri di samping Yesus? Atau mungkin kita juga sama. Kita akan lari tunggang langgang, kita akan lari terbirit-birit di dalam kegelapan, menyelamatkan diri sendiri. Nah, setelah kita memahami makna asli, setelah kita mencoba juga memahami konteks, mari sekarang kita akan melihat relevansinya di masa kita hari ini. Saya ingin membagikan ada 4 hal yang kita bisa renungkan melalui perikop ini. Ya, berbicara tentang penekannya, bicara tentang murid yang tertidur, ya, bicara tentang makna tertidur. Yang dimana poin yang pertama, tertidur berhenti berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sering tidak berdoa karena kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita ini sedang berada di tengah-tengah pencobaan. Untuk berwaspada dan berjaga-jaga, kita harus terus-menerus berdoa sesungguhnya. Di mana satu-satunya cara kita dapat siap sedia bertahan di tengah-tengah tekanan adalah lewat doa yang sungguh-sungguh. Doa yang mengandalkan dan berserah kepada kekuatan Allah dan bukan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Yang kedua, tertidur bicara yang tidak mampu mengenali serangan-serangan pencobaan atau menerimanya sebagai kehendak Allah. Ya, kita melihat murid-murid hanya mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan dan mengabaikan pengajaran Yesus tentang perlunya penderitaan dan tuntutan untuk memikul salib. Ya, mereka itu dan juga sesungguhnya saya dan juga kita semua mungkin itu ibarat seorang murid yang hanya menuntut kepada guru enaknya saja. Wah, jika menghadapi ujian kita seakan-akan hanya menuntut gurunya kasih bocoran soal ujian supaya ujiannya kita bisa kerjakan dengan gampang. Dan sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita tidak siap menghadapi ujian dan bahkan termasuk ujian dadakan. Yang ketiga, tertidur dalam artian bahwa menganggap bahwa roh hanya berkehendak tanpa memedulikan kelemahan daging. Maksudnya adalah peperangan yang ada terjadi dalam hati setiap orang dan musuh yang ada sesungguhnya tidak gampang dikalahkan dan pastinya bukan juga dengan pedang. Setiap orang itu harus selalu waspada bahwa betapa dekatnya mereka dengan kejatuhan. Ya, maka itulah kita tidak boleh menganggap remeh dalam kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa roh memang penurut tapi daging lemah.
Namun sesungguhnya juga ada kabar baiknya bahwa kegagalan dalam masa-masa krisis tidaklah permanen. Ya, karena ada kemurahan Allah, kemurahan Kristus yang juga dianugerahkan bagi kita, sehingga akhirnya kita dimampukan untuk bisa melewati. Nah, di situ kita juga diingatkan bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri sesungguhnya, tapi kita dipanggil untuk berdoa, bersandar, minta kekuatan, dan berserah kepada Allah yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Nah, lalu yang keempat, tertidur juga seringkali bukan asumsi bahwa kita telah sampai, ya. Nah, poin ini saya ingin menceritakan tentang cerita yang berjudul dengan Father Sergius yang diceritakan oleh Leo Tolstoy, ya, yang dimana menggambarkan seorang laki-laki yang masuk ke biara dan segera dia merasa ketika dia masuk biara dia mengungguli yang lainnya. Wah, dia senang ya, dia bangga gitu ya. Dia menganggap bahwa kehidupan spiritual itu sebagai sebuah daftar tugas dan tujuan yang harus dicapai. Ia mencapai sebuah titik yang ia kira itulah tujuannya. Ia telah belajar semua yang harus dipelajari dan mencapai semua yang harus dicapai. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Ya, kisah ini berpikir, wah kalau saya sampai biara, wah sempurna. Jadi sudah hebat dan tidak perlu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita sebenarnya melihat bahwa pencobaan yang datang tiba-tiba itu dapat menjadi sebuah peringatan yang kejam bahwa betapa salahnya keyakinan yang palsu, ya, merasa hebat, merasa kuat. Wah, kita sudah melakukan ini dan itu, so pasti kita kuat, so pasti kita pasti bisa menghadapi tantangan ke depan. Yang dimana sebenarnya kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi di depan. Ya, kita merasa pencapaian spiritual di masa lalu, menganggap bahwa kita sudah siap, ya. Tetapi asumsi ini ternyata salah. Bahwa ke depan kita tidak tahu, tapi satu hal kita sesungguhnya melalui kisah ini juga diingatkan untuk harusnya berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dengan berdoa, meminta pertolongan, hikmat, kekuatan, dan berserah bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada siang hari ini kita boleh belajar bersama-sama di dalam Markus 14:32-52 ini, ya. Ada 4 sebagai rangkuman penutup. Pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya untuk melakukan apa yang akan menjadi perjamuan terakhirnya bersama mereka, salah satu dari 12 muridnya memilih untuk memihak kepada musuh-musuhnya dan mengkhianatinya. Pada tengah malam, semua murid melarikan diri ke dalam kegelapan. Seorang lari bahkan dengan telanjang. Semuanya meninggalkan Tuhan mereka bersama musuhnya. Pada saat ayam berkokok, Petrus menyangkal Tuhannya 3 kali dan bahkan menyangkal dengan kutukan. Pada saat pagi hari, Yesus ditinggal sendirian, diabaikan oleh semua orang, dijatuhi hukuman mati, diserahkan ke tangan bangsa kafir, persis seperti dinubuatkannya. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berada di Taman Getsemani pada waktu itu, bagaimanakah respon dan sikap kita? Apakah kita teguh berdiri mendampingi Yesus? Atau jangan-jangan termasuk juga saya, tidaklah jauh berbeda dengan seorang anak muda itu. Lari terbirit-birit dan bahkan lari dengan telanjang di dalam kegelapan, yang tidak tahu arah kemana, yang hanya sekedar bicara yang penting menyelamatkan diri. Maka dari kisah ini kita melihat bahwa sesungguhnya kita ini tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri menghadapi hari esok, menghadapi tantangan ke depan. Namun puji syukur melalui kisah ini kita boleh belajar bahwa kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah dianugerahkan pada kita, itulah yang menyanggupkan kita untuk kita melewati hari-hari ke depan. Oleh karena itu, melalui kisah ini itu sesungguhnya kita diingatkan untuk harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita terlelap, jangan kita mengabaikan, tapi biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memohon kekuatannya dan kita juga belajar berserah kepada kehendaknya, yang terkadang mungkin juga sakit, membuat kita meneteskan air mata. Tapi sesungguhnya kehendak Allah adalah kehendak Allah yang baik dan yang terbaik buat kehidupan kita semua. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudari sekalian, renungan yang saya sampaikan ini
adalah sebuah renungan, merupakan ringkasan yang saya ambil dari sebuah buku yang bagus dan luar biasa. Ya, buku itu aslinya buku The New International Version Application Commentary dari kitab Injil Markus yang ditulis oleh Profesor David E. Garland yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Saat. Ya, bukunya kira-kira seperti ini. Nah, buku ini juga sangat bagus Bapak Ibu Saudari sekalian. Jika Bapak Ibu Saudari sekalian punya kesempatan untuk memiliki buku ini, maka milikilah juga buku ini yang juga sebagai panduan untuk kita boleh belajar bersama-sama. Namun yang terpenting adalah kita juga harus senantiasa memiliki Alkitab. Yang ini yang buku yang paling utama, ya. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara sekalian. Utamanya ada Alkitab, di mana kita harus membaca Alkitab. Nah, di dalam kita memahami banyak sekali buku-buku penafsiran yang baik, yang bagus. Salah satunya ya buku The NIV Application Commentary ini ya, yang ditulis oleh Profesor Perjanjian Baru David E. Garland ini. Nah, semoga sharing saya boleh memberkati dan menolong kita semua. Namun Bapak Ibu Saudari sekalian, di mana pemahaman Alkitab ini nanti juga akan diteruskan ya secara onsite di tempat dan juga secara live streaming ya pada nanti jam 5:30 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mau melihatnya melalui live streaming, bisa melalui live streaming di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Ya, cukup ketik aja di browser bit.ly/YouTube GIASB ya. Atau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang akan datang juga bisa datang nanti di gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Surabaya di Jalan Raya Dharma Harapan PF1 Surabaya, yang dimana pada nanti dilanjutkan, dimana kita akan diperkaya dan diperdalam juga oleh hambanya Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, demikian sharing saya pada kesempatan siang hari ini di dalam pendalaman Alkitab Markus 14 ayat yang ke-32 hingga yang ke-52. Nah, semoga ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah sebagian dari sharing penamaan Alkitab Markus 14:32-52 ini boleh menolong kami dan memberkati kami. Mendoakan juga untuk sebentar sore untuk melanjutkan penamaan Alkitab secara live streaming di gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Surabaya 5:30. Tuhan juga menolong, menyertai. Tuhan juga menolong hambamu Bapak Penatua Lindra Haryanto yang di dalam menyampaikan pemahaman Alkitab ini, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat melalui penamaan Alkitab ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.